Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Intansari Sagala dengan NIM 0306203151 dari kelas PGMI 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pertolongan awal yang kita berikan kepada orang yang sakit atau kecelakaan sebelum orang tersebut dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, apakah pertolongan pertama itu penting? Pertolongan pertama itu sangat penting karena bertujuan untuk menyelamatkan si penderita agar tidak meninggal di tempat. Mencegah terjadinya cacat seperti luka yang membekas akibat kecelakaan tersebut, memberikan rasa nyaman dan mempermudah penyembuhan. Nah, pertolongan pertama di sini juga harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dalam penanganan medis yaitu seperti orang-orang yang sudah terlatih sebelumnya. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang pertolongan pertama ini sendiri. Nah, pertolongan pertama ini bertujuan menyelamatkan jiwa penderita, mencegah terjadinya cacat, dan mempercepat penyembuhan. Nah, pertolongan pertama ini juga memiliki dasar hukum. Yang pertama yang terdapat pada pasal 531 KUHP dan yang kedua terdapat pada pasal 322 KUHP. Nah, jadi pertolongan pertama itu di sini juga tidak boleh asal-asal memberikan pertolongan pertama saja. Memberikan pertolongan pertama itu juga memerlukan izin kepada warga setempat atau kepada orang-orang yang ada di tempat kejadian dengan mengenalkan diri kita sebagai anggota PMI yang bisa memberikan pertolongan pertama dan mempunyai kemahiran dalam penolongan pertama tersebut. Jadi kita tidak boleh asal menolong tanpa meminta izin dulu. Nah, sebagai penolong pertama kita juga harus mengutamakan keselamatan diri kita. Jadi memerlukan alat pelindung agar kita tidak tertular penyakit. Alat pelindung diri tidak perlu yang mahal, contohnya seperti sarung tangan latex. Yang kedua ada masker penolong. Selain APD, dalam melakukan PP kita juga memerlukan beberapa peralatan, misalnya yang pertama kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, gunting pembalut, dan yang terakhir ada kapas selimut. Nah, jadi apa yang kita lakukan ketika kita menemukan korban? Nah, jadi yang perlu kita lakukan ketika kita sampai di tujuan adalah mengecek kondisinya, kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, mengecek apakah kejadian tersebut adalah karena trauma atau kejadian atau memerlukan tindakan medis. Terus yang ketiga, memeriksa fisiknya, memeriksa denyut nadi, memeriksa pernapasan, memeriksa suhu, dan mengecek riwayat korban, pemeriksaan berkala, pelaporan, dan mengenal lukanya. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang pertolongan pertama. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.